جميع العالم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه نبي العلوم والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'du. Untuk pagi ini kita masih melanjutkan pengetesan hafalan hadis. Masih ada 5 anak. Ya, selebihnya sudah saya tes hafalan hadisnya dan masih ada yang tersisa. Ada 5 santri. Ada 5 santri yang masih belum saya tes hafalan hadisnya. Ya. Untuk yang sudah dites hafalan hadisnya, ditingkatkan lagi hafalannya. Ya, kalau sudah hafal diingat-ingat, dimurojaah, perbanyak untuk ditingkatkan, ya, diulang-ulang agar adanya hafalan yang sudah kita hafalkan itu tidak hilang. Ada 5 anak, ada 5 santri yang masih belum saya tes hafalan hadisnya. Saya panggil 5 anak santri, ya. Putra. Nah itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Awal fi Fadilatil Ilmi wal Ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya bin Mas'ud, dulu suka sata fil majlis ilmi la tamassu qalaman la taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabatin wa nazruka ila wajhi alimi khairul laka min alfi farajin tasaddaqta fi sabilillahi wa salamaka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fakihun wahidin mutawari'un asyadu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Waqala sallallahu alaihi wasallam afdalul alimi alal abidi kafadalil lailatul badri ala kawakib. Waqala sallallahu alaihi wasallam man ittaqalla yata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtuwa. Waqala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama wa ukraman. Waqala sallallahu alaihi wasallam man nazara ila wajhi alimi nazaratan fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilka ibadati min tilka nazarati malakan yastaghfir lahu illa yawmal qiyamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman faqad akraman wa man akramani faqad akramallahu wa man akramallah فمأواه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم نوم العالم على العابد نوم العالم أفضل العبادة جاهلي. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم بابا من العلم يعمل به أو لم يعمل به كان أفضل من أن يصلي
ألف ركعة تطوعا. فقال صلى الله عليه وسلم: من زرع عالما فكأنما زرعني، ومن صفح عالما فكأنما صفحني، ومن جالس فكأنما جالسني في الدنيا، ومن جالسني في الدنيا أجلسته معي يوم القيامة. Depan. Untuk putra, ya, tes hafalan hadis ini ada yang perlu diteliti lagi, ya. Tetapi saya rasa cukup lumayan hafalannya, ya, sudah cukup lumayan. Tetapi perlu diteliti lagi harokat-harokatnya yang berkaitan dengan hadis tadi, ya. Contoh, ada hadis man ta'allama badan minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdhala min ayyusalliya alfa raka'atin tatawu'an. Tadi harokatnya sama putra dirubah, ya. Kata afdala dirubah menjadi afdalu, yaitu yang salah. Jadi afdala bukan afdalu. Min ayyusalliya alfa, bukan dibaca alfi. Seharusnya alfa, tidak dibaca alfi. Kemudian ada kalimat yang dihilangkan berkaitan dengan hadis man zara'a liman faka'annama zara'ani, wa man safaha 'aliman faka'annama safahani, wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya ila akhirih. Ada kalimat yang dihilangkan, yaitu kalimat aliman. Tadi dibaca sama putranya wa man jalasa faka'annama jalasani. Seharusnya wa man jalasa aliman faka'annama jalasani. Itu saya rasa cukup lumayan hafalannya. Ya, tingkatkan lagi dan perlu diteliti ketika menghafalkan hadis ini. Kemudian irfan. Ayo, memang pengetesan ini agar Anda lebih semangat lagi menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal daripada kitab Safinah, ya, agar tidak main-main, ya. Anda mondok di PPA ini betul-betul harus continue, harus sungguh-sungguh. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibn al-Mas'ud radhiyallahu anhu,
Ya Ibnul Mas'ud julusuka sanatan fil ilmi. Fi majlisi ilmi la ta'allama. Qalaman Ya, kelihatan ya, yang hafal dan tidak hafal itu bisa kelihatan. Bukan pengetesan itu yang hafal saja, enggak. Semuanya rata, sama. Semuanya rata. Ini kan sudah hampir masuk ke bulan Ramadan, ya. Kalau di BPA itu ada ujian pertengahan tahun, ada ujian akhir tahun. Tapi kalau sudah hampir di akhir tahun, bulan-bulan Februari, Maret itu sudah banyak pengetesan. Ya. Ini masih belum saya tes ya tentang hafalan kitab Safinahnya, belum lagi dengan pengertiannya. Ya. Kalau saya tanya, ayo setoran ke petugasnya masing-masing, setoran, hafal, semangat. Tapi ketika sudah akhir tahun, ujung-ujung akhir tahun ini, di bulan Februari, Maret, ya, sebelum masuk di bulan suci Ramadan, Anda akan dites hafalannya langsung seperti ini. Jadi kelihatan yang hafal dan yang tidak hafal. Ya, yang lain hafal, yang satunya tidak hafal. Ya, kelihatan. Tetapi untuk irfannya, saya rasa cukup lumayan. Ya, walaupun tidak hafal, tapi bagi saya itu sangat lumayan. Lumayannya dari sisi apa, Ustaz? Mau berdiri tegak, ya, sudah berani untuk memegang mikrofon, sudah mampu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama, misalnya. Kalimat itu aja yang diucapkan, itu sudah cukup luar biasa, berani. Ya, kadang-kadang saya panggil santri untuk maju ke depan, waktunya sudah dites hafalannya, gak keluar suara, Bismillah saja gak keluar, Assalamualaikum gak keluar itu, ucapan Assalamualaikum itu sudah gak keluar, gender, ya, kedinginan, dingin panas, ya. Karena gak terbiasa. Nah, ini walaupun tidak hafal, gak usah berkecil hati. Walaupun
walaupun tidak hafal, nggak usah berkecil hati. Perlu dievaluasi, perlu ditingkatkan lagi hafalannya. Ya, perlu ditingkatkan lagi hafalannya. Paham? Irfannya, ini untuk irfannya. Paham kan? Ya, nggak usah berkecil hati, karena ini merupakan salah satu tes ya untuk Anda ya, dan untuk kalian semua agar lebih semangat lagi, agar lebih giat lagi. Kalau sudah masuk ke PPA, pada intinya proses belajar ya itu jangan main-main, karena akan diuji kalian, dites secara langsung kalian ya. Agar hasilnya itu bisa dikatakan berkualitas gitu ya. Anda di sini akan disaring ya, diseleksi ya, mana yang mampu, mana yang nggak begitu mampu, mana yang hafalannya kuat dan mana yang hafalannya yang nggak kuat, diseleksi ya. Kemudian Fatih, coba ke depan. Sudah siap? Nah ya. Ini berlaku kepada semua santri. Mau siap, mau gak siap, mau hafal, gak hafal, tetap akan dipanggil sama saya untuk maju di depan dan akan ditanyakan sejauh mana Anda itu hafalannya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'ata fi majlisi ilmi, la tamasu qalama wa la taktubu harfan kullaka min itqal fi raqabah, wa najluka ila wajhi alimi kullaka min farasin tasaddaqta fiha fi sabilillahi, wa salamuka alal alimi kullaka min ibadati alfi sanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fakihun wahidun mutawaliun, asyhadu alla syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalul alimi alal abidi kafadli kamari lailatul badri alal kawakib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqalla yata'allam ilman gufirallahu qabla an ya'tuwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimu ulama'a fa innahum indallahi kulama mukramun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhi alimi nazratan fafariha biha, khalaqallahu ta'ala min tilka nazrati malakan yastafir lahu illa yaumil qiyamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadati jahil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akraman, wa man akraman faqad akrama Allah, wa man akrama Allah fa ma'wahul jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayyusalliya alfa ra'atin tatawuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faqannama zarani, wa man safa aliman faqannama safahani, wa man jalasa aliman faqannama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. untuk Fatihnya, Fatih dari mana ya? Batu Haji ya?
untuk fatih, ya, hafalan hadisnya cukup lumayan, ya, hampir tidak ada yang kurang, hampir tidak ada yang salah. Kalau hampir berarti ada yang salah, Ustaz. Nah, ada yang salah, ada yang kurang, sedikit aja. Ya, contoh tadi ada hadis yang tidak urut, ya. Hadisnya itu tidak urut, tapi sudah hafal. Cuma pengurutan hadisnya itu masih belum ada yang tidak urut, ya. Seharusnya man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumul alimi afdalu min ibadatul jahil. Tetapi urutan ini dibalik sama fatihnya. Disebutkan pertama wa qala sallallahu alaihi wasallam naumul alim afdalu min ibadatul jahil, baru menyebutkan hadis wa qala sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman, kan berbalik. Cuma susunan aja. Kalau hadisnya sudah hafal, ya, cukup bagus. Kemudian ada huruf yang dibuang, dihilangkan. Contoh, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallaha fama'wahul jannah. Ya, ada huruf di sini ni. Faqad akramani dibaca faqad akrama. Wa man akramani faqad akramallah dibaca wa man akrama faqad akramallah. Ininya dibuang atau dihilangkan sama fatihnya. Perlu diteliti lagi, ya, huruf-huruf jangan sampai dihilangkan. Ya, cukup lumayan lah. Untuk Anda tes hafalan hadisnya ini cukup lumayan. Kemudian tinggal 2 santri yang masih belum saya tes hafalan hadisnya. Ya. Coba artinya ke depan. Ya, untuk arti ini beda sedikit dengan kalian, ya. Bedanya dari sisi lidah, ya, dari sisi lidahnya. Jadi ketika membaca itu masih belum pas, kadang-kadang dianggap tidak fasih. Padahal kalau lidahnya itu sama dengan kalian, ini fasih, ya, sudah termasuk ada peningkatan. Tetapi dilihat hafalan hadisnya itu sejauh mana untuk artinya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awal fi sholat fi fadalatil ilmi wal ulama. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud julu suka khairul laka halqan ilmi asu kalaman khairul laka halfan farasin ini wa kerobatin wa afdal sabilillahi salamuka
sanatin. Maka sallallahu alaihi wasallam fakih wahidu al syaitani kemudian jadi hari harobin. Maka sallallahu alaihi wasallam afdalul alimi ghairu al ilmi kawabil harabatin. Maka sallallahu alaihi wasallam inna afdalul Ya. Untuk artinya ya bagus ya, sudah cukup lumayan, tidak apa-apa. Mau bacaannya fasih, mau bacaannya tidak fasih, ya memang keadaan atau faktor dari artinya. Tetapi tidak perlu berkecil hati ya. Selagi kita punya kemauan besar untuk belajar, untuk menghafal, itu sudah cukup sangat luar biasa. Ya. Faktor keadaan memang. Ya. Tetapi ada usaha itu, sudah ada kemauan, sudah luar biasa. Walaupun hadis yang dihafalnya itu ketika dites masih terbatas-batas bacaannya. Orang yang mendengar mungkin bacaannya tidak jelas. Mungkin orang mengatakan amburadul, tetapi majunya ke depan mengambil mikrofon berdiri tegap itu merupakan suatu yang sangat luar biasa. Karena kalau di pondok si artinya ini bawa kitab, mondar mandir bawa buku ya. Bawa buku terus, mondar mandir bawa buku ya, bawa kitab berbau hadisnya selalu dibawa. Nah, ada kemauan, ada keinginan untuk bisa. Ada orang yang punya kemampuan kadang malas untuk belajar. Nah, itu. Ya untuk artinya cukup lumayan ya. Terus tingkatkan lagi belajarnya, hafalkan, jangan berkecil hati. Karena kekurangan yang dimiliki oleh si artinya ini merupakan bagian daripada kesempurnaannya. Yang penting kita selalu bersyukur, semangat, berjuang, istiqomah, selalu diulang-ulang apa yang dihafal. Paham ya? Paham dong? Paham dong? Jangan kotak, paham dong? Nah, tinggal satu anak yang masih belum saya tes, ya, yang paling terakhir sendiri, ya. Wahyu coba ke depan. Tegak. Coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya Ibnu Mas'ud, tuluska saatan fi majlisi, ya fi majlisi ilmi la tamashu. Ya, siapa namanya? Wahyu ya. Wahyu, ya. Saya tanya barusan, gimana? Bisa, kata saya. Tidak, Ustaz. Hafal. Tidak, Ustaz. Hafal sikit-sikit aja, Ustaz. Hafalnya sikit-sikit aja, kata. Ya, bagus, nah. Rata-rata punya keberanian. Saya panggil, rata-rata punya keberanian untuk ke depan. Ya, punya keberanian untuk ke depan. Ya. Semua santri sudah saya tes hafalan hadisnya, ya. Ada yang hafalannya kuat, ada yang hafalannya tidak begitu kuat. Ada hafalannya yang lumayan, ada hafalannya yang kurang lumayan, ya. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ada yang hafal, ya, ada pula yang tidak, ada pula yang tidak, ada pula yang tidak hafal. Yang hafal maupun yang tidak hafal, khususnya untuk semua santri PPA, diingat-ingat, ya, diingat-ingat suatu nasihat dari guru kita, ya, dari seorang ulama besar, Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji, di dalam kitab Ta'limul Muta'alimnya. Beliau itu memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Di antara nasihatnya adalah
i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafa'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustaz wa tawqirihi. Ya. Kata Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji itu mengatakan, "Yaqlam, ketahuilah." Artinya guru kita, ulama kita, Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji ini memberitahu kepada kita, memberitahu kepada bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi wa la yantafi bihi. Seorang pelajar, seorang santri, seorang pemburu ilmu, ya, khususnya kita ini tidak akan mendapatkan atau tidak bisa memperoleh ilmu dan tidak akan bisa mengambil daripada manfaatnya ilmu. Ilmu tidak bisa kita peroleh, tidak bisa kita raih, apalagi manfaat daripada ilmu yang kita cari. Illa bita'zimil ilmi, kecuali kita menghormati daripada ilmu yang kita cari tidak akan bisa kita dapat kecuali dengan kita mengedepankan rasa ta'zim, mengedepankan rasa ta'zim. Ya, kalau bahasa lain itu ma waswala man waswala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bi tarkil hurmah wa ta'zim. Ma waswala man waswala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bi tarkil hurmah wa ta'zim. Orang yang dianggap berhasil itu, ya, dalam proses belajarnya, khususnya yang belajar di BPA, untuk kalian semua, orang yang dianggap berhasil itu adalah orang yang mengedepankan rasa hormat. Orang yang mengedepankan rasa mengedepankan rasa hormat. Wa man saqata illa bi tarkil hurmah. Orang yang gagal itu adalah orang yang meninggalkan rasa hormatnya, rasa ta'zimnya, rasa hormatnya. Ta'zim itu bukan hanya sekedar ta'zim kepada guru. Hormat itu bukan hanya hormat kepada seorang guru, tetapi kita harus ta'zim kepada apa? Ilmu yang sudah kita dapat. Ya. Dan para ahli-ahli ilmu, kitab yang kita bawa, yang kita pelajari, kita tunjukkan dengan hormat, kita tunjukkan dengan ta'zim. Ya. Diceritakan bahwa seorang ulama besar, siapa? Beliau menceritakan bahwa wa anna syaikhal imam samsal a'immah wa anna syaikhal imami syamsal a'immati sarkhasiyah kana mabtunan wa kakru fil laylah bitilka laylah 17 marratan. Di zaman dulu itu ada seorang ulama besar bernama Syekh Al-Imam Syamsal A'immah Sarkhasiyah. Siapa namanya? Ikutin. Syekh Imam Syamsal A'immah Sarkhasiyah. Nah ini Imam Sarkhasi. Namanya Imam Sarkhasi. Siapa namanya? Imam Sarkhasi. Yang pertama, Imam Sarkhasi. Siapa? Sarkhasi. Ini Imam Sarkhasi ini dulunya santri.
dulunya seorang pelajar sama dengan kita. Ya, mondok di pesantren, mengaji, menimba, mengenyam di suatu pendidikan yang berbasis agama. Dia belajar kepada guru yang sangat alim. Sebelum menjadi Imam Sarkhosi yang tenar di kalangan-kalangan para masyarakat pada umumnya, Imam Sarkhosi ini proses dalam belajarnya, di pendidikannya, dia selalu mendahulukan rasa hormatnya, rasa ta'zimnya, rasa kewaraannya. Di antaranya contoh, beliau ini diceritakan oleh seorang ulama bernama siapa? Imam Halwani, ya, kalau tidak salah itu Imam Samsul A'immah, Syekh Imam Samsul A'immah Al-Halwani, diceritakan oleh Syekh Imam Samsul A'immah Al-Halwani, menceritakan tentang kisah seorang laki-laki bernama Sarkhosi yang sekarang menjadi seorang ulama besar, menjadi syekh, menjadi imam, menjadi Samsul A'immah Sarkhosiyah, menjadi guru besar, menjadi ulama besar, menjadi tokoh besar, menjadi salah satu orang yang memberikan sinar-sinar kepada orang-orang yang lain yang masih belum bersinar, yang lain masih belum pandai. Dengan hadirnya ini bisa menjadi sebabnya orang itu pandai. Yang awalnya ada orang di sekitar-sekitarnya adalah orang yang tidak mengerti, hadirnya beliau orang banyak yang mengerti karena hadirnya seorang ulama besar bernama Imam Sarkhosi. Siapa namanya? Siapa namanya? Imam Sarkhosi. Ini ceritanya bagaimana Ustaz Imam Sarkhosi ini kok jadi ulama besar, kok sampai tenar. Kana mabtunan wa kana yukarriru fil laila. Kana mabtunan wa kana yukarriru fil laila. Ya. Suatu ketika si Imam Sarkhosi ini ketika masih mengenyam pendidikan di salah satu pendidikan agama di pesantren, dia berguru. Ya. Beliau ini tiba-tiba sakit perut. Karena mabtunan, beliau ini lagi sakit Kira-kira yang santri yang di PA ini pernah sakit perut enggak? Jawab yang Bapak, pernah sakit perut enggak? Nah, dulu seorang pelajar pun pernah sakit perut. Dulu para ulama-ulama dulu juga pernah kebelet, mau kencing. Anda juga pernah kebelet? Jadi Imam Sarkhosi ini wakana mabtunan wakana yukarru fil laila. Dia suka belajar, dia suka membuka kitab, dia suka bawa kitab, dia suka murajaah, belajar, contoh dan sebagainya. Tetapi pada saatnya itu wakana mabtunan, beliau sakit perut, tiba-tiba sakit perut. Ya, sakit perut. Wakana yukarru fil laila, fitilkan laila 17 marrah. Ketika sakit perut, beliau pergi ke tempat di mana beliau ini membuang air besar. Selesai buang air besar, baru beliau mengambil wudhu. Selepas mengambil wudhu, beliau menjalankan sesuai apa yang dia jalankan. Kalau beliau belajar lagi. Belum selesai belajar, sakit perut lagi, buang air besar lagi, ke toilet. Selesai ke toilet, ambil wudhu, belajar lagi. Belum selesai belajar, sakit perut lagi, berkali-kali. Sampai diriwayatkan 17 marrah. Ya, sampai 17 marrah. Sampai 17 kali beliau itu mengambil wudhu gara-gara sakit perut. 17 kali beliau ini mengambil wudhu gara-gara sakit perut. Beliau masuk ke toilet, buang air besar, ambil wudhu. Beliau kebelet, buang air kecil, ambil wudhu. Kenapa ambil wudhu berulang-ulang, berkali-kali? Karena beliau hendak belajar, hendak membawa kitab, hendak mau murajaah.
yukarriru fil lailah. Di waktu malam beliau ini punya kebiasaan untuk belajar. Kalian punya kebiasaan. Program di PPA itu ada belajar malam. Habis kita selesai makan, baru kita belajar sampai jam 10 malam kita belajar. Belajar ngumpul di situ, satu orang wadah dan sebagainya. Kalau ada waktu yang senggang, kita masih belum ngantuk, kita masih meningkatkan belajar lagi. Sama dengan Imam Sarkhasi ini. Tetapi di waktu malam beliau ini selalu sakit perut. Ketika sakit perut, dari sini beliau selalu mengambil wudhu. Kalau kita ada tak kira-kira di antara kalian sakit perut, buang air besar, selepas ada yang besar, kemudian melanjutkan lagi belajarnya, tidak mengambil wudhu? Ada tak? Ada tak? Ada. Buang air besar. Waktu ngaji kayak gini, ada yang turun, pergi ke toilet, buang air kecil. Selepas buang air kecil, naik lagi ke masjid, tidak mengambil wudhu. Ya. Tidak mengambil wudhu. Li'annahu kana la yukarriru illa bitaharam. Li'annahu kana la yukarriru illa bitaharam. Beliau itu tidak mau mengaji, tidak mau belajar kalau beliau masih punya hadas. Beliau akan belajar, akan menghafal, ya, kalau dirinya ini sudah suci. Artinya mengambil wudhu terlebih dahulu sebelum belajar. Beliau tidak akan belajar kalau tidak mengambil wudhu terlebih dahulu. Alasannya apa, Ustaz? Alasannya apa? Hada li'annal ilma nurun wal wudu'a nurun fayazdadu nurul ilmi bih. Ilmu itu akan bertambah. Ilmu yang kita pelajari akan bertambah. Hafalan yang kita hafal akan lebih kuat. Disebabkan adanya sebab kita mengambil wudhu. Li'anal ilma nurun, sebab karena adanya ilmu adalah cahaya. Wal wudu'ah nurun, dan wudhu itu juga bercahaya. Cahaya ketemu dengan cahaya lebih bercahaya. Jadi kalau kita belajar ilmu, sedangkan ilmu yang kita pelajari itu adalah cahaya, sedangkan kita yang belajar tidak punya wudhu, nggak mantap. Ya, keberkahannya kurang. Itu yang diamalkan, yang menjadi suatu kebiasaan seorang ulama besar yang bernama Imam Sarkhasi, sehingga beliau ini menjadi orang yang alim, menjadi orang yang alamah, menjadi orang yang tenar, menjadi seorang tokoh, menjadi seorang guru besar, dan teruji di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Alasannya beliau ini selalu mengambil wudhu sebelum beliau belajar. Beliau selalu mengambil wudhu sebelum mengambil kitab. Beliau selalu mengambil wudhu sebelum beliau mengulang-ulang hafalannya. Kenapa? Karena beliau mengulang-ulang hafalannya, mempelajari ilmu, membuka kitab, membawa kitab, menyentuh kitab, itu merupakan bagian daripada cahaya. Sedangkan yang mengambilnya seyogyanya harus mengambil wudhu, karena adanya wudhu itu juga bercahaya. Ilmu bercahaya bertemu dengan cahaya, maka akan lebih bercahaya. Paham semua? Biasakan itu. Mau belajar siang, mau belajar malam, mau belajar pagi, mau murajaah, mau setoran, mau bayar tiket makan, tetap jangan putus-putus untuk berwudhu, karena dengan sebab wudhu itulah Anda akan menjadi hebat, Anda akan menjadi sukses, Anda akan mudah dan akan diberi kemudahan oleh Allah untuk meraih daripada cita-cita, untuk meraih daripada hafalan-hafalan yang kuat, untuk meraih daripada kesuksesan. Paham semua? Paham semua? Yang tidak hafal hadisnya, yang masih belum hafal, yang masih belum kuat, tingkatkan lagi, jangan putus asa, jangan kecil hati, karena ini merupakan salah satu tes ujian Anda mingguan. Ya, ke depan, akhir bulan, sekarang tanggal berapa? Tanggal 8. Di akhir bulan Februari Anda akan saya tes lagi tentang hafalan kitab Mabadinya. Juz 1. Ya, yang masih belum saya tes satu kitab itu, ya, nanti saya tes kitab Mabadinya plus dengan kitab Mabadi Juz 2.
ada yang saya tes kitab Safina, ada yang saya tes kitab Mabadinya. Paham semua? Nah, baru nanti sesi terakhirnya nanti tes Al-Qur'annya. Tes hafalan Al-Qur'annya nanti di akhir. Ya, waktu bulan Ramadan di situ nanti kita akan mengadakan pengetesan Al-Quran. Paham semua? Karena sudah waktunya sudah agak siang, kita masih akan menjalankan program yang lain. Semoga dengan adanya pengetesan ini, saya harap Anda lebih meningkatkan belajarnya, lebih giat, lebih semangat, dan tentunya amalkan apa yang diamalkan oleh Imam Al-Khasi. Semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sekaligus mendapatkan barokah daripada guru-guru kita. Ya, untuk dengan doa kafaratul majelis, subhanallahumma bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.